Begitu punya masalah, punya penyakit, punya apa ya, doa, dan dalam pergumulan gak dijawab, ini langsung mundur gitu, menyerah. Bukan iblisnya yang mundur, kitanya yang mundur gitu. Nah ini, tapi Tuhan mau sampaikan ini supaya apa? Supaya kita ini kuat, jangan nyerah gitu, gampang menyerah. Tumpuk-tumpuk gitu sampai nggak mau berdoa lagi lah gitu, ngapain kayak Tuhan itu. Tapi saya nggak mau nyerah sampai di situ gitu. Tuhan ngasih sesuatu, saya terus minta sama Tuhan, minta kekuatan. Saya cari sesuatu di mana saya di situ ketemu sama apinya Tuhan yang bisa membangkitkan semangat saya. Kayak saya untuk mencari Tuhan lebih lagi gitu. Sampai akhirnya saya temukan Pak Nano secara pribadi gitu. Nah dari situ saya dapatkan api, saya dapatkan kekuatan, saya dapatkan support gitu. Karena saya yakin pertolongan Tuhan itu ya seperti yang Pak Nyoman bilang bahwa Tuhan Yesus itu dahsyat, Tuhan Yesus itu luar biasa, satu-satunya Tuhan yang luar biasa gitu. Jadi ya itu karena apa, saya berusaha untuk mencari orang-orang di mana dia memiliki gairah dan api untuk bisa membangkitkan satu sama yang lain gitu. Akhirnya di dalam pelayanan, dalam kerja. Halo, ya kita mulai ya, kita sharing firman sesuai lagu ini. Sebenarnya lagu ini kita dapat tadi malam ini waktu kita doa. Nah, apa yang perlu saya sampaikan? Jadi ada satu yang penting kita perlu tahu. Nah, yaitu tentang gini. Jadi Tuhan ingatkan bahwa mengikut Yesus itu tidak menjamin jalan selalu rata, tidak menjamin selalu mulus, selalu enak, selalu diberkati gitu ya. Tapi ada tantangan. Nah, bagaimana kita menghadapi semuanya ini? Nah, ini yang penting ya. Nah, terus kalau dikatakan di ayat 32 yang terakhir ini dikatakan, dialah yang mengikat pinggangku dengan keperkasaan. Artinya mengikat pinggang kita dengan satu kekuatan yang perkasa. Nah, dan membuat jalanku rata. Jadi seakan-akan ini membuat semuanya berjalan serba mulus, serba enak itu. Nah, tetapi kenapa kenyataannya nggak seperti ini? Nah, ini sebenarnya satu lagu yang dinyanyikan, ada lagu yang dinyanyikan oleh Westlife kalau nggak salah ya. Ini yang tentang judulnya ini You Raise Me Up. Nah, yang lagunya You Raise Me Up. Nah, ini. Jadi arti dari lagu ini. Jadi dia yang memberikan kekuatan kepadaku, dia yang mengangkat aku. Ini mengambil di Mazmur ini, gitu ya. Terus dia yang mengangkat aku lebih dari apa yang aku pikirkan. Nah, dia mengangkat aku lebih daripada yang bisa aku pikirkan. Terus dia juga membuat kakiku berjejak seperti rusa. Berdiri di bukit batu. Nah, artinya jalannya rusa ini kan bukan jalan yang rata ya, berlembah-lembah, gunung-gunung, bahkan gunung batu. Tetapi kalau kita lihat, rusa memiliki kemampuan untuk mengatasi semuanya ya kan? Di jalan yang terjal, di jalan yang licin, di jalan yang bagi yang lain nggak mungkin, dia bisa melompat, dia bisa menjejakkan kaki di atas gunung itu. Nah, itu artinya bukan Tuhan berjanji untuk jalannya selalu rata, selalu mulus, selalu enak, tetapi Tuhan memberikan kemampuan. Makanya di ayat 32 ini, dialah yang mengikat pinggangku dengan keperkasaan dan membuat jalanku rata. Artinya apa? Bisa dengan kekuatan yang Tuhan berikan,
itu membuat seakan-akan jalannya rata, artinya bisa melalui semuanya, gitu ya. Nah ini, yang membuat kakiku seperti kaki rusa dan membuat aku berdiri di bukit, ya di bukit. Nah ini artinya kita bisa melewati semuanya dan sampai mencapai puncaknya. Amin. Nah ini. Nah terus selanjutnya, ini yang tertulis di 2 Korintus 12 ayat 7 sampai yang ke-10. Ya, 2 Korintus 12 ayat 7. Nah, ini 2 Korintus ini yang terjadi kepada Paulus. Kalau kita lihat, Paulus ini kan dipakai secara luar biasa, karunia-Nya begitu banyak. Sembuhkan orang lain cukup dengan sapu tangan, ngusir setan cukup dengan sapu tangan diberikan, setan pun kabur, gitu ya. Tetapi giliran dia sendiri, dikatakan di sini digocoh oleh iblis, gitu ya. Jadi ayat 7 dimulai, coba kita baca ya. Dan supaya aku jangan meninggikan diri karena pernyataan-pernyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri dalam dagingku, yaitu utusan iblis untuk menggocoh aku, supaya aku jangan meninggikan diri. Tentang hal itu aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan, supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Nah, sudah berseru sampai 3 kali, tetapi iblisnya nggak mundur juga. Nah, artinya tubuhnya tetap mengalami sakit, gitu, tetap mengalami penderitaan. Nah, terus apakah janji Tuhan itu salah kalau seperti tadi kan, membuat jalan rata? Dia adalah pelindung, dia adalah pemberi kekuatan yang memberikan roh keperkasaan. Tetapi buktinya kok nggak bisa, gitu. Nah ini jadi kita baca ya yang ayat 8. Tentang hal itu aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan, supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Ya, supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Yang ayat 9, tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Ya kan? Dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Ayat 10, karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan, oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Wah, ini yang dahsyat dari imannya Rasul Paulus. Yang itu yang membedakan dengan orang-orang lain. Orang lain, ya kalau Kristen-Kristen yang biasa kan, berdoa, punya sakit, doanya nggak dijawab, mundur dari Tuhan, ya kan? Kalau seperti Paulus ini sudah rasul besar, dipakai Tuhan luar biasa, mengusir setan cukup dengan sapu tangan diberikan, air minum mungkin diberikan, didoakan, orang sakit sembuh, ya kan? Nah, tetapi di giliran dia sendiri sakit, berdoa sampai 3 kali, Tuhan nggak sembuhkan. Nah, dikatakan bahwa aku minta supaya iblis itu mundur daripadaku. Nah, kalau ternyata nggak kejawab, ini untuk orang Kristen yang biasa, bukannya iblis yang mundur, malah dia yang mundur, ya kan? Kita yang mundur dari Tuhan. Nah, jadi kalau ada sakit, ada apa, kita memang tidak boleh menyerah, ya, karena mujizat itu akan terjadi untuk yang tidak gampang menyerah. Amin.
Nah, justru di sini dikatakan ini imannya Paulus. Ya, sesuai imannya Paulus ya. Ayat 9, Tuhan menjawab, tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Amin. Jadi kalau kita digiring kepada satu kelemahan, nah ini artinya kita diizinkan untuk menerima mujizat Tuhan. Ya, menerima mujizat Tuhan, ada kuasa Tuhan yang besar. Nah ini. Nah jadi karena di dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Amin. Jadi kita harus yakin. Kemalangan orang benar banyak, tetapi Tuhan melepaskan dia dari semuanya itu. Nah ini yang membedakan. Kemalangan orang benar itu banyak, tetapi Tuhan melepaskan dia dari semuanya itu. Ia melindungi segala tulangnya, tidak satu pun yang patah. Nah, kemalangan akan mematikan orang fasik, dan siapa membenci orang benar akan menanggung hukuman. Ya. Terus ayat 22, Tuhan membebaskan jiwa hamba-hambanya, dan semua orang yang berlindung padanya tidak akan menanggung hukuman. Wah, ini yang luar biasa ya. Nah ini jadi kalau di sini dijelaskan kemalangan orang benar itu banyak. Jadi memang seperti lagu pertama tadi, Tuhan tidak pernah janji langit selalu biru, ya kan? Tidak menjanjikan hidup yang selalu tenang, senang-senang, enggak, ya kan? Tetapi Tuhan berjanji akan selalu menyertai, ya kan? Nah, terus Tuhan tidak pernah berjanji jalan selalu rata, ya. Tetapi Tuhan akan memberikan kekuatan. Jadi kekuatan untuk menghadapi semuanya itu. Ya, makanya di sini ayat kalau di Alkitab ini beda dengan di HP ya. Kalau di Alkitab ayatnya 20. Kalau di HP ini jadi nomornya 19 soalnya. Kemalangan orang benar banyak, tetapi Tuhan melepaskan dia dari semuanya itu. Ia melindungi segala tulangnya, tidak satu pun yang patah. Nah, kemalangan orang fasik, ini bedanya. Kalau kemalangan akan mematikan orang fasik, kalau orang benar, kemalangannya juga banyak, tetapi Tuhan melepaskan dari semuanya itu. Jadi bukan seperti sinetron itu yang selalu kalah gitu. Orang baik malah dibuat kalah-kalahan terus. Tetapi kalau di firman Tuhan, kemalangan orang benar banyak tetapi Tuhan melepaskan. Nah sekarang kemalangan akan mematikan orang fasik. Jadi sekali kena masalah, orang fasik ini sangat mematikan ini. Dan siapa yang membenci orang benar akan menanggung hukuman. Nah, kita sudah lihat banyak contoh ya. Terus Tuhan membebaskan jiwa hamba-hambanya, dan semua orang yang berlindung padanya tidak akan menanggung hukuman. Nah ini, jadi seperti dari awal bahwa walaupun kemalangan orang benar itu banyak, tetapi Tuhan memberikan kelepasan. Tuhan tidak pernah berjanji Tuhan memberikan langit yang biru, artinya hidup yang tenang, semuanya mulus, semuanya enak gitu. Ya semuanya tenang-tenang saja, damai-damai saja gitu. Tetapi keadaan akan banyak terjadi menimpa kita, tetapi yang menjadi menjadi kekuatan kita bahwa Tuhan berjanji akan melepaskan kita, membebaskan kita dari semuanya itu. Gitu ya. Nah, terus seperti yang di Mazmur 18 ayat 30 tadi dikatakan bahwa
janji Allah. Jadi adapun Allah jalannya sempurna, ya, karena kita tidak pernah tahu ya maksudnya apa, rencana Tuhan dalam hidup kita ini apa. Tetapi kita harus percaya janjinya itu sempurna. Ya, rancanganku bukan rancanganmu, ya kan? Jalanku bukan jalanmu. Nah, kalau di Yeremia dikatakan rancanganku bukan rancangan kecelakaan, ya, tetapi rancangan damai sejahtera, rancangan hari depan penuh harapan. Ya, ini. Jadi ini pun kalau kita lihat kenyataannya kok ternyata seperti ini. Kok banyak masalah, kok banyak tantangan. Katanya rancangan Tuhan itu rancangan damai sejahtera, ya kan? Nah, kita lihat konteksnya, penulisan Yeremia ini nulis kitab ini justru di dalam pembuangan, artinya justru pas di tengah-tengah masalah. Di tengah masalah dia, di dalam keadaan masalah. Nah, firman ini tertulis, rancanganku bukan rancanganmu. Nah, terus dikatakan rancanganku adalah rancangan penuh damai sejahtera, rancangan hari depan yang penuh harapan. Nah ini, jadi Tuhan punya rencana yang besar. Nah, makanya dikatakan adapun jalannya sempurna. Ya, pada akhirnya kalau kita ngikuti terus, kita tidak menyerah, kita tidak mundur dari Tuhan, rancangan Tuhan adalah sempurna. Nah, janjinya Tuhan adalah janji yang murni. Dia menjadi perisai bagi orang yang berlindung padanya. Nah, ya, yang terakhir dikatakan bahwa Allah mengikat pinggangku dengan keperkasaan dan membuat jalanku rata. Nah, membuat jalanku rata, membuat kakiku seperti kaki rusa, dan membuat aku berdiri di bukit. Berdiri di bukit, mengatasi semua bukit-bukit. Artinya Tuhan membuat kakiku ini bisa berdiri di atas setiap masalah persoalan kita, gitu ya. Nah, jadi ini Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk bangsa kami. Tuhan nyatakan untuk tahun ke depan, kiranya Tuhan memberikan satu pewahyuan, gambaran supaya kami lebih mengasihi Tuhan, kami lebih takut akan Tuhan, kami lebih dekat akan Tuhan di dalam nama Yesus. Dan apapun yang menjadi rencana dan kehendak-Mu untuk bangsa kami, untuk para pemimpin kami, untuk umat manusia yang ada di bangsa kami, Tuhan nyatakan di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, berfirmanlah Tuhan, berfirmanlah, sampaikan pesan-pesan-Mu untuk bangsa kami, sampaikan sesuatu kepada kami, sampaikan Tuhan, biarlah sampaikan peringatan-peringatan-Mu, sampaikan sesuatu yang penting untuk bangsa kami di dalam nama Yesus. Tuhan nyatakan itu satu persatu hilang-hilang gitu. Malah hilang. Iya, hilang. Terus terakhir nyambar langsung lenyap ini semua. Gimana? Petir nyambar terus Hilang. Oke ya, jadi ini yang Tuhan perlihatkan, ini ada di langit. Tuhan perlihatkan di langit ini gerbang, jadi banyak gerbang, tapi hilang satu-satu gitu ya, satu persatu hilang. Nah, terus yang terakhir kelihatan petir menyambar, nah, terus mulai lenyap semua gitu ya. Oke, kita akan minta lebih jelasnya seperti apa gitu ya. Ini baru permulaan, kita doa supaya lebih jelas apa maknanya dan apa yang harus kita lakukan. Oke. Itu sudah mulai ngerti. Oke ya. Nah, jadi intinya seperti ini. Jadi banyak gerbang yang mengarahkan ke surga gitu ya. Tetapi satu persatu hilang.
Dan Tuhan katakan bahwa cuma aku gerbang menuju kepada keselamatan itu. Nah, Tuhan Yesus bilang bahwa cuma aku gerbang menuju keselamatan. Jadi nggak ada yang lain. Makanya yang terakhir kelihatan petir menyambar terus semuanya hilang gitu. Nah, itu pesan yang kalau ada petir itu kan biasanya ada peringatan penting, peringatan yang sangat penting. Jadi Tuhan menunjukkan jalan satu-satunya cuma Tuhan untuk selamat. Oke ya. Berarti ini peringatan untuk semua memang, bukan cuma untuk kita orang percaya, karena kalau kita orang percaya bisa saja kita lupa gitu. Maksudnya bisa saja kita meninggalkan keyakinan. Nah, tetapi dengan ini maksudnya meninggalkan keyakinan ini kadang-kadang iman kita, kadar imannya, karena kedatangan Tuhan yang kedua ini yang ditanyakan, adakah iman di bumi ini? Adakah iman di bumi ini? Artinya kita kalau ditanya mungkin percayakah bahwa Yesus Tuhan, percaya, tapi kadar imannya seberapa gitu.